Sejauh ini Bro Aderian masih on the track. Saya buka lagi mic Pak Zul. Mana nih Pak Zul sebentar. Jadi gini loh, gue di sini untuk mau menjawab. Oke. Sebentar Bro, ya, oke. Sorry. Supaya adil ya. Oke, mic Pak Bang Zul sudah saya buka. Oke, silakan. Jadi tugas moderator mengarahkan supaya lebih kondusif dan lebih baik. Iya. Jadi gini kawan. Jadi gini. Tadi saya dikatakan Umi. Ini sudah jelas penghinaan terhadap saya, ya kan gitu. Karena Umi itu identik dengan orang yang tidak tahu kitab sebelumnya. Betul. Rasulullah Muhammad SAW Umi karena dia tidak tahu Taurat, dia tidak tahu Injil. Apalagi kamu. Lah, Injil yang kamu kitabmu itu cuma terjemahan kok. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang gini. Yang disebut Umi, kita buktikan. Yang Umi itu siapa di sini? Muhammad. Apakah orang yang menyembah manusia itu bisa dikatakan sebagai orang waras atau tidak? Umi. Kan kamu tentang Umi kan? Kamu bahas, Mas Zul mau membahas. Nggak usah kamu bahas itu. Kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Yesus itu manusia loh. Sekarang saya tanya sama kamu. Tadi kamu tentang Yesus itu manusia atau bukan? Lu manusia jelas. Oke. Sekarang waras nggak orang yang menyembah manusia? Loh, bukan. Dia kamu tahu asal dia dari mana? Loh, ya iya. Iya dong. Kamu akui Yesus manusia. Oke, sekarang Mas, aku bisa nggak share screen? Silakan. Bisa nggak? Oke. Ini gue ngomong pakai dalil, bukan cuma ngotot ya kamu. Iya, saya juga pakai dalil kok. Yesus itu adalah manusia. Jadi kamu diem. Kamu Umi diem deh. Ya. Oke, mohon Bro Aderian. Ini diskusi bro. Saya punya hak untuk berbicara toh. Bahkan kalau bisa moderator dibantu. Baik. Sekarang begini. Manusia. Silakan. Jadi dari ada penekanan dari Bang Zul terkait apakah valid atau bisa diterima jika manusia itu disembah, dianggap sebagai Tuhan. Mohon dijelaskan ke situ Bang Aderian. Silakan. Gini. Oke. Tentang Tuhan itu jadi polemik nanti. Gue mau menjelaskan makna kata Tuhan dan Allah itu tuh berbeda loh. Nanti gue panjang lagi ke situ. Sekarang mau menjelaskan. Ini lo ke praeksistensinya Yesus. Manusia mana yang ngomong kayak gini? Sebab aku telah turun dari surga. Coba satu nabi aja. Satu nabi. Yang ngomong kayak gini. Aku telah turun dari surga. Siapa? Kalau malaikat itu turun dari surga atau dari pohon? Loh, bukan. Manusia mana? Enggak, itu dasar kamu menuhankan Yesus karena kamu katakan Yesus turun dari surga. Malaikat turun dari mana? Bukan gitu, Pak. Bukan gitu, Mas. Jangan ketawa. Aku mau menjelaskan. Ya, terus kamu mau mengatakan sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, Tuhan mana yang tidak bisa melakukan bukan kehendaknya? Loh kok kenapa jadi kehendak dulu? Nanti tentang turunnya ini dulu. Loh, kita kan lagi turun itu malaikat juga turun dari surga. Apa? Bukan manusia. Malaikat juga turun dari surga. Bukan manusia kan? Makanya aku jelaskan gini loh, Mas. Iya, bukan manusia malaikat itu. Tapi apakah karena manusia Yesus itu turun dari surga lantas dia Tuhan? Bagaimana dengan malaikat yang turun dari surga? Apakah dia juga Tuhan? Makanya Mas, gini Mas. Mau lihatin kitab Injil itu secara komprehensif. Yohanes 8 ayat 42. Gua hafal sekali tentang itu. Ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Itulah maksud Yesus ngomong, aku telah turun dari surga. Itu maksudnya. Karena itulah pengutusannya Yesus itu. Dia diutus keluar dan datang yang berada di dalam hadirat Bapa. Seperti di Yohanes 17 ayat 5. Bahwa dia sudah berada di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Itu yang keluar dan datang turun dari surga menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Oke, saya ngerti. Di dalam kitab Kejadian 1. Ya saya sangat ngerti itu. Berarti Yesus itu keluar dari Bapa kan? Maaf, aku mau interupsi. Ini pastikan aku ada nanya ya.
Ini perhatikan langsung saja, Pak. Oke, terus. Langsung saja. Mohon dibantu Pak Bagus informasi 20 menit sudah. dulu. Tidak, ini 30 karena ini kan dari menit. tadi kan saya ditanya mulu nih. Silakan langsung gunakan waktunya untuk counter attack. Lo kalau kayak begini terus gue ditanya terus. Jadi, iya, saya sudah tahu kau sudah kalah itu, udah nyerah. Silakan giliranmu bertanya. Gak mungkin. Kita kelarin dulu. Gak mau. Loh, buktinya Yesus manusia. Ya gimana sih? Manusia. Yesus manusia, kau sembah manusia. Ya sudah. Udah selesai. Bukan. Sekarang giliranmu bertanya. Bukan. Nggak bisa. Gue nggak mau lu dalam kesesatan. Ini disebutnya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Iya betul. Matahari juga itu adalah firman menjadi matahari. Dari mana kamu tahu? Mana? Di mana disebut kalau jadilah siang, jadilah terang. Jadilah terang mana? Itu apa? Mana disebut? Jadilah terang itu firman atau bukan? Terang itu. Jadi perkataan siapa itu? Kamu nanya, aku jawab kan? Jadilah terang itu perkataan siapa? Kamu nanya, aku jawab kan? Itu jadilah terang itu firman atau bukan? Kamu nanya, aku jawabkan lagi. Jadi gini, terang itu terjadi karena efek dari firman itu. Karena Allah berfirman. Nah, berarti matahari pada mulanya adalah? Nggak ada. Sudah. Ada. Sekarang giliran bertanya. Ayo, semangat. Nggak mau kejar lo. Bertanyalah. Ini gue tanya. Kalau giliranmu bertanya, karena kamu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mana sih? Ya silakan langsung. Ini gimana sih? Silakan. Gini loh. Sekarang Anda yang bertanya, silakan. Sisa waktu ini manfaatkan untuk bertanya. Monggo. Gue nanya itu gue udah tahu semua jawabannya. Ya, ini sekarang gue mau luruskan. Aku mau Pak Mas Jul, aku mau meluruskan pemahamanmu. Tidak pernah ada disebut firman menjadi matahari, firman menjadi hewan, tidak pernah. Ya. Memang tidak pernah. Yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Siapa itu? Yesus. Benar, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Nah sekarang Bapak apakah firman? Bukan kan? Apakah Bapak itu perkataan? Bukan. Tapi Bapak itu adalah pemilik perkataan itu. Makanya semua ciptaan pada mulanya adalah firman. You, saya, semua pada mulanya adalah firman. Yesus, matahari, alam semesta, pada mulanya adalah firman. Karena Bapak berfirman, tercipta segala sesuatunya. Itulah Yesus. Oke, itulah dia yang mau aku tahu. Ya, makanya emang mau aku tanya Mas Zulfikri, dari mana dalil Quran ya yang menyebutkan matahari itu adalah awal mulanya firman yang menjadi matahari? Mana? Loh, jangan pakai Quran, kitabmu aja dulu. Loh, kenapa dengan kitabmu? Kenapa dengan itu kitabmu jelas yang kamu ambil dari kitab Yahudi? Kalau enggak, pada mulanya adalah firman itu tercipta dan Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama itu kan kitab Injil. Apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Pada mulanya semuanya ciptaan di muka bumi adalah firman. Kitab di ayat apa itu? Yohanes toh? Iya. Di kitab Kejadian juga matahari pada mulanya adalah firman. Jadilah terang. Jadilah terang. Ya udah, ayat mana? Kitab Kejadian 1. Jadilah terang. Ayat berapa? Ayat. Gue mau ini gembel-gembel. Kejadian 1 ayat firman yang menjadi terang ya. Ayat firman yang menjadi terang ya. Coba mana? Tunjukkan. Ada noise dari mic. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Berarti yang menjadi terang itu firman atau bukan? Loh, bukan. Iya, saya tanya. Firman lah jadilah terang. Ini nih, iya, ini betul. Inilah berarti analis gini. Berarti matahari itu pada mulanya salah, nggak ada. Terus kalau matahari itu pada mulanya apa? Tidak ada. Matahari itu pada mulanya apa? Tidak ada. Terus untuk mengadakannya yaudah, dengan cara apa? Dengan berfirman. Nah, berarti matahari pada mulanya adalah nggak ada. Jadi gini, matahari itu gini aku jelaskan. Ini keeroran Mas berpikir itu gini, seperti ini. Karena kata berfirmanlah Allah jadilah terang, seakan-akan terang itu terjadi karena firman yang menjadi terang. Kan bukan seperti itu dong. Jadi gini, inilah kelemahan dari orang muslim adalah firman. Karena orang muslim itu tidak bisa membedakan diksi antara berfirman dan firman. Memang menurut kamu firman itu apa coba? Firman itu apa menurut Anda? Enggak. Firman itu adalah perkataan. Saya tanya dulu supaya kamu paham. Firman itu apa menurut Anda? Ya saya jawab. Saya firman itu ya kehendak, pikiran. Oke. Matahari pada mulanya adalah pikiran atau bukan?
Bukan. Oh, berarti dia tidak bermula dari kehendak Allah. Tidak ada mulanya. Gimana? Tidak bermula. Dia Sudah. Sekarang kamu yang bertanya deh. Oh enggak bisa. Enggak, kamu belum kelar. Kamu belum kelar. Di mana disebut firman itu menjadi matahari? Udah ada Dion. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Kamu silakan tanya tentang Quran, tentang Allah Subhanahu wa taala kamu tanya. Coba silakan. Oke. Pada waktu bumi ini belum ada, segala ciptaan belum ada. Bumi, antariksa, tetek bengek dan lain-lain itu belum ada. Allah tuh ngapain? Jawab. Kenapa? Allah pada saat belum menciptakan. Dengar, kamu jelas persis. Ini suaraku clear. Pertanyaanku gini ya. Sebelum dunia ini ada, ini aku mau ngomong bukan mulutmu, tapi dalil ayatmu. Sebelum dunia ini ada, Allah Subhanahu wa taala itu ngapain? Sebelum segala ciptaan ada. Allah sebelum ciptaan itu ada. Pakai ayat. Itu ada. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah itu sudah ada. Ngapain? Tunjuk ayatnya. Kenapa? Tunjuk ayatnya. Kita lihat ketauhidannya itu seperti apa. Sekarang giliran saya kan. Kamu bilang Allah mau tauhid. Satu. Iya. Sebelum segala ciptaan itu ada. Sebelum segala ciptaan itu ada, Allah mau ngapain? Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Coba saya ambil salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Sebelum segala ciptaan ada ya. Berarti ini ya moderator, sebelum ciptaan ada ya. Jadi jangan ngomong tentang ciptaan. Sebelum ciptaan ada, Allah tuh ngapain? Coba. Ayat berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaq insana min alaq, diciptakan manusia dari segumpal dada. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Artinya Allah mengajarkan tentang dirinya itu melalui perantaraan firman. Oke. Sekarang aku tanya. Jadi mengenal Allah itu hanya berdasar terhadap apa yang difirmankan oleh Allah terhadap manusia. Oke, thank you. Itu di surah berapa? Surah Al-Alaq. Al-Alaq itu surah keberapa ya? Alaq, oke, boleh nggak apa-apa. Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Oke. Bacalah, artinya itu perintah ke siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia. Sudah ada Rasulullah. Pertanyaan salah, sebelum dunia ini ada, sebelum apalagi Muhammad, dunia aja belum ada, segala ciptaan belum ada, dia ngapain? Jawab. Kenapa? Kamu bertanya, Allah ngapain sebelum segala ciptaan ada, ngapain? Ayo, jadi Allah itu ada sebelum segalanya ada. Gue pengen tahu seberapa independennya dia, seberapa independennya dia tanpa bergantung sama ciptaannya, sehingga dia tidak perlu ciptaannya. Gue pengen tahu dia ngapain sebelum ada segala ciptaan, ngapain dia? Ayat yang gue pengen tahu, ayat. Allah ngapain sebelum dia menciptakan? Sebelum segala ciptaan ada, yes, benar. Pakai ayat. Ayo. Jadi Anda ini bertanya, iya, Allah itu adalah qadim. Jadi ilustrasinya jelas. Ya, dia mengatakan itu qadim, dia ada, dengan adanya Tuhan dia itu ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang mengetahui tentang keberadaannya, tentang apa yang dilakukannya adalah dia sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang melihatnya. Tidak ada makhluk di sana. Cuma dia sendiri. Oke, sekarang artinya, terus itu kan ngomongin, kamu kan tentang Mas Zulfikri itu kan ngomongin seperti itu kan, ngomongin tentang keeksistensian dia ada, kan gitu kan? Ada kan? Nah, pertanyaan saya, ngapain? Betul. Ngapain? Ya, Allah tidak menerangkan dia ngapain, karena dia adalah pencipta. Kalau pencipta, ngapain diciptakan? Berarti dia tergantung menciptanya. Loh, kok bisa seperti itu? Loh, karena apa alasannya? Dia ada. Gini, kalau dia ada. Enggak, karena bukan alat. Ini sekarang waktunya panggung gua nih.
Ya, apa urusannya kan kamu bilang gitu. Lah iya, kalau itu membuktikan bahwa Allah belum segala ciptaan ada, dia ngapain? Ayo, jawab. Tidak diterangkan di dalam Al-Quran dia sedang menciptakan. Allah diperkenalkan di dalam kitab manapun, ya, itu memperkenalkan diri nanti pada saat dia menciptakan. Berarti coba Anda lihat di dalam kitab Anda, ada nggak? Bapak itu ngapain sebelum dia menciptakan? Apa coba? Oke. Coba. Oke, sekarang deal. Kita make it deal. Kita harus make it deal. Moderator saksi. Kalau saya menunjukkan itu, kamu harus menunjukkan juga hal yang sama ya. Harus deal dulu. Silakan. Deal dulu. Moderator saksi. Coba silakan. Moderator saksi. Oke, Yohanes 17 ayat 24. Baca yang keras di depan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17. Yang keras, yang teriak. Gue mau lu teriak. Jelas. Apa bunyi dalilnya di situ? Ya udah baca. Ya, tidak perlu teriak, bacakan aja. Kamu yang baca. Mau lu yang baca. Bisa bantu baca karena ini loh, kok jadi saya yang baca? Iya. Oke, gue baca deh. Mungkin lu nggak bisa baca. Ini kan kita nabinya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Nih perhatikan. Sebab engkau Bapa telah mengasihi aku anak, firman, sebelum dunia dijadikan. Itulah Bapa dan firman-Nya. Allah dan firman itu saling mengasihi. Itu disebutnya, makanya disebutnya Allah itu. Perhatikan, ini dan Kristen nih, perhatikan ya. Ini perhatikan. Itu ada di selesai gua. Kalau oke-okean aja. Lu Umi banyakan ini. Ya, Allah itu kasih gimana sih? Itu. Mana ya? Allah itu kasih di mana ya? Disebutnya tuh Allah itu kasih. Di mana ya? Oke. Nah itulah karena makanya itu disebutnya di dalam keimanan kekristenan itu Allah itu kasih. Gue bisa berutang malu tentang Allah itu kasih di ayat berapa ya? Oke, itu dia. Ya, tapi dia bukan manusia kan? Diam dulu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 ayat 8. Iya, ini penting. Biar mereka tahu kelemahan Quran itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Perhatikan perbedaan antara Quran dengan kitab saya yang paling. Ya, sekarang kamu tunjukkan apa yang dilakukan oleh Bapak sebelum dia menciptakan. Itu Yohanes 17 ayat 24 dong. Kamu minta itu kan? Ya, ini dia Yohanes 17 ayat 24. Ini dia. Ya udah, saya yang menerangkan ya tentang pertanyaanmu. Jadi gini, sorry sebelum dilanjut, ini waktu tinggal 5 menit. Jadi porsi ini sebenarnya proporsional. Giliran Pak Zul menjawab dari perspektif Quran. Bro Aderion bisa. Oke, baik. Sebelum dunia dijadikan, perhatikan. Ini paling penting. Sebab engkau, Bapa, ini Bapa nih kan? Ya Bapa kan paling pertama. Sebab engkau telah mengasihi aku, anak. Itu artinya firman, sebelum dunia dijadikan. Allah dan firman itu saling mengasihi itu. Jadi pun ada ciptaannya, mereka itu udah mengasihi, mereka bekerja. Nah sekarang kamu. Oke, tepuk tangan untuk Aderion. Giliran saya Aderion. Ayat ya. Jadi gini. Ayat. Mengenal Allah Azza wa Jalla itu mencakup 4 poin. Tanpa ayat. Pertama, mengenal keberadaan Allah. Kedua, mengenal keesaan rububiyah Allah. Ketiga, mengenal keesaan uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi. Yang terakhir, mengenal sifat-sifat Allah, termasuk al-kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah dirinya. Kalamnya itulah yang menyebabkan dia berfirman dan terciptalah ciptaan seperti Yesus. Pertama, di dalam surah At-Tur ayat 35, Allah menerangkan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka. Jadi maksudnya di sini, keadaan manusia atau makhluk yang sudah ada ini tidak lepas dari salah satu dari keadaan Allah kan yang memang sudah ada. Itu sudah ada. Lu manusianya udah ada juga. Maksudnya sebelum dunia ini ada, segala ciptaan ada, dia ngapain? Jawab. Allah mengajarkan manusia, bukan tentang mengajarkan dia ngapain. Sebelum dia menciptakan. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi nggak ngajar, jadi lu nggak tahu dia ngapain.
Ya sama kan? Sekarang kamu tunjukkan dalilnya. Bapak itu ngapain? Loh ini dia. Gue udah bisa jelaskan. Ini dia. Ngapain? Ini perspektif apa? Bang Adirion bertanya ke Bang Zul. Iya, Bapak mengasihi firman, Allah mengasihi firman. Oh, kalau cuma dalil itu sama berarti di dalam Al-Qur'an dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Berarti sebelum dia menciptakan, dia menguasai. Dia berkuasa. Menguasai siapa? Oke, menguasai segala-galanya. Apa? Dia maha kuasa. Jadi apa yang dilakukan sebelum dia menciptakan? Menguasai. Ciptanya maha perkasa dia. Maha penyayang menguasai dia. apa? Itu yang dia lakukan. Menguasai apa? Ciptanya alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Menguasai alam semesta. Pertanyaan saya satu tingkat lebih tinggi dibanding Quran. Sebelum ciptaan ada, segalanya ada, dia ngapain? Itu pertanyaan saya. Loh, kan tadi sudah saya terangkan kepadamu. Apa? Mana ayatnya? Allah itu memiliki sifat. Sifat diantaranya adalah maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih. Kuasa, penyayang, pengasih kan itu kan ada objek. Nah sebelum ada objek dia ngapain? Tidak, itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Sifat itu diimplikasikan. Itu adalah sifat. Berarti termasuk daripada Al-Kalam itu sendiri. Penting. Sifat itu diimplikasikan kemana? Loh, pada dirinya sendiri. Loh, itu sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Di mana Allah itu mengasihi dirinya sendiri? Sekarang saya tanya, di mana ayatnya? Allah itu mengasihi dirinya sendiri. Di mana Allah mengasihi dirinya sendiri? Itu adalah sifat yang melekat pada dirinya, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha melindungi. Nah, bukan, ini beda. Satu tingkat di atas, bukan beratusan tingkat di atas kamu, kitabmu. Allah itu kasih, bukan maha pengasih doang. Loh, kamu bilang tadi, kasihilah aku sebagaimana kasih yang kumiliki kehadiratmu. Berarti di kehadirat Allah itu ada kasih kan? Loh, bukan. Apa bedanya dengan Allah yang maha pengasih? Sebelum Yesus diciptakan sudah ada kasih yang ada pada diri Allah. Berarti sama aja. Sekarang sebelum Yesus diciptakan, beda. Maaf ini. Allah itu kasihi siapa coba? Sebelum makhluk diciptakan, Allah itu kasihi siapa? Makanya ini Mas Zul, misalnya dijelaskan. Bedanya apa? Bedanya begini, sebab engkau telah mengasihi aku. Ini kan kaitannya kan gini Mas ya. Lah itu kan pernyataan Yesus. Setelah Allah itu ada. Setelah dia ada. Jangan ketawa, kamu ngapain ketawa sih? Yohanes 17 ayat 5 kan kamu ngomongin. Mas Zulfikri yang otaknya kurang nggak begitu. Jangan stop. Oke, maaf. Oke. Permuliakan aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hatiku seperti ada kan gitu kan? Ya kan? Dia kan saling mengasihi itu ada di Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada pun Allah dan firman itu saling mengasihi. Itu bukan ciptaan dong firman? Iya, karena sifatnya. Sifat Allah itu yang melekat pada langsung aja ya, stop. Sifat mengasihi itu terhadap. Gue malas ngomong sama orang-orang banyak ini. Sekarang ayat mana yang menjelaskan sebelum dunia ini ada Allah Bani anil alamin. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Surah Ali Imran ayat 97. Moderator boleh nggak dia? Sekarang Anda bertanya. Persilakan dia untuk menjelaskan ayatnya yang mana. Jadi saya tidak mencoba untuk membela, tetapi saya mencoba untuk meluruskan supaya seimbang. Tadi Bro Adirion sudah banyak mengungkapkan dalil langsung dari Alkitab. Jadi diharapkan proporsional juga dari teman-teman Muslim. Bang Sul juga menyampaikan dari Quran. Silahkan, mohon itu bisa diakomodasi. Jadi sorry maaf, aku mau tegaskan. Yohanes 17:24 ini sudah menjelaskan bahwa Allah dan firman itu bahkan sebelum dunia ini ada, sebelum segalanya dijadikan, Allah dan firman-Nya saling mengasihi. Karena waktunya ya silahkan dari. Mohon ditambah sekitar 2 menit Pak Bagus supaya nanti ada waktu lebih untuk Bang Su menjelaskan dari ayat-ayat Quran-nya. Zakir naik nggak ada ngomong kayak gini. Ya, cuman gue doang ngomong kayak gini. Ayo. Ayo, come on. Tadi saya sudah bacakan ayatnya di dalam surah ada Allah. Oke, stop Bro Adirion. Maaf. Beri kesempatan. Gue semangat banget. Silakan Bang Su. Gue udah pengen berak nih, Aikman. 97 dari Ali Imran. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Artinya ketika Allah itu tidak menciptakan sesuatu, itu tidak tergantung dengan apapun dia. Berarti apa yang dilakukan oleh Allah? Dia ada dengan adanya, dengan keesaannya. Dia tidak punya awal.
Ngapain? Dia memiliki rasa kasih. Nah, dia berkuasa. Benar, dia menyayangi segala-galanya. Semua yang dimiliki oleh Allah itu melekat pada dirinya. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Itu yang perlu kamu pahami. Sedangkan sekarang kamu bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah sebelum dia menciptakan? Apa yang dilakukan? Dia tidak menciptakan pada saat itu. Dia tidak menciptakan. Sementara Allah memperkenalkan dirinya nanti ketika ada makhluknya setelah dia menciptakan. Nah, sekarang Yesus memperkenalkan, permuliakanlah aku. Jangan Yesus. Sebelum dia memperkenalkan diri ngapain? Itu pertanyaan saya. Sebelum memperkenalkan diri Allah ngapain? Dia tidak ngapa-ngapain. Dia berada dengan keberadaannya tanpa awal, tanpa akhir. Apa bedanya sapam yang belum gajian, dia mau nunggu gajinya? Apa bedanya? Oh, beda dong. Bedanya beda. Dia ngapa-ngapain kok. Kamu udah bilang gak ngapa-ngapain. Allah apa gak ngapa-ngapain? Mana? Cuman Allahmu. Cuman Tuhanmu yang kayak gitu. Kan dia belum menciptakan. Oh, iya? Kan dia belum menciptakan. Sekarang sebelum Bapak itu menciptakan, dia ngapain? Stop. Sebelum Bapak menciptakan, dia ngapain? Joget. Yohanes 17:24. Tadi kan gue udah bilangin. Kamu yang belum ngomong. Sebelum Allah itu menciptakan Yohanes 17:24. Ini apa sih? Yohanes 17:24. Kok dari tadi gue ngomong? Yohanes 17:24 itu dia. Sebelum segalanya ada, Allah dan Firman itu saling mengasihi. Nah, kamu ngapain? Allah mau tunjukkan kalau dia tidak bergantung dengan ciptaannya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oke? Berarti Allah sudah memiliki sifat kasih itu kan? Iya kan? Kasih terhadap siapa? Apa bedanya dengan Allah yang ada sifat kasih di dalam dirinya? Baik, saya mute. Waktu sudah habis. Kami sangat mengapresiasi dari kedua belah pihak bisa menjalankan proses debat dengan baik. Kami beri kesempatan untuk masing-masing pendebat memberikan closing statement. Saya pikir tidak perlu terlalu lama. Karena nanti ada sesi berikutnya, ada teman-teman lagi yang masih ingin berdebat. Saya pikir waktu 3 menit, oke Pak Bagus, untuk closing statement. Dimulai dari Bang Zul dulu. Atau 5 menit? Saya pikir 3 menit saja Pak Bagus. Ya. Saya buka mic-nya Bang Zul dan Aderion. Oke, tolong dibuka mic-nya. Silakan. Baik. Jadi ajaran para nabi itu mengajarkan satu Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah menjelma, tidak ada yang menyerupai dengan Dia, baik di langit maupun di bumi. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW agar mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Di dalam Ulangan 32 dijelaskan, di dalam 2 Samuel 7 dijelaskan tentang bagaimana kemudian para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Nabi Isa di dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nisa ayat 171 juga mengajarkan tauhid. Jelas sekali bahwa ajaran tauhid itu diajarkan oleh para nabi. Sedikit saya meminjam dalil di dalam kitab Anda. Hukum terutama ialah, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita. Seruan ini kepada Bani Israel, bukan kepada di luar daripada Bani Israel. Jadi makanya sampai hari ini Bani Israel hanya menyembah kepada esensi Sang Pencipta, tidak ada embel-embel inkarnasi menjadi roh, apalagi menjadi manusia. Itu tertuang di dalam kitabnya sahabat Kristen, Markus 12 ayat 29. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai selesai. Kemudian para sahabat sekalian, Yesus, Nabi Isa, Musa, Daud, Salomo, Abraham, Ishak, Yakub dan Muhammad SAW semuanya menyeru agar menyembah hanya kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi, yang tertuang di dalam Yesaya 5 ayat 16, yang dimana bunyinya di sana bahwa ternyata Allah itu maha suci di dalam keadilannya dan maha tinggi dalam kesuciannya. Itu tertuang di dalam kitabnya Bani Israel
yang kemudian juga diambil oleh sahabat Kristen. Di dalam Mazmur 8:6 juga ada dalam ayat 8 sampai ayat 12, tidak ada seperti engkau di antara pada para Tuhan, dan tidak kau buat segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri sajalah Tuhan itu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang lurus ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Itu diajarkan di dalam kitabnya Bani Israel, sehingga pada hari ini sampai hari ini Bani Israel tidak pernah menyentuh sedikitpun esensi pengajaran ketuhanan Kristen, seperti menyembah kepada manusia dan juga roh-roh, yang mana dilihat oleh kesaksian penulis kitab Wahyu dalam Pulau Patmos, Bapa itu berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan informasikan itulah 7 roh Allah, 7 roh Bapa yang diutus ke muka bumi. Berarti roh yang sama Kristen bukan cuma 1 tapi 7. Baik, waktunya habis. Terima kasih Bang Zul, apresiasi. Silakan dilanjut oleh Bang Aderio. Iya, dari alur diskusi yang tadi kita lakukan itu dengan aku dan Mas Zulfikri lakukan, semua alur diskusi Mas Zulfikri ini tidak sama sekali menjelaskan tentang bahwa Allahnya itu tidak bergantung dengan ciptanya. Tidak bisa membuktikan bahwa dia tanpa ciptaan dia bisa ngapain. Rupanya bergantung. Karena setiap pada waktu saya menjelaskan di mana Tuhannya kekristenan itu, Tuhannya Yahudi itu sebelum dunia ini ada, bahkan Allah dan firman itu saling mengasihi, ada ayatnya. Saya ngomong ada ayatnya. Yohanes 17:24. Itu Mas Zulfikri itu tidak bisa menjelaskan hal yang sama. Ngapain? Itu Mas Zulfikri hanya menjelaskan tentang adanya eksistensi ciptaannya. Jadi memang Tuhan dari aku nggak mau ngomong tentang Islam ya, mungkin Mas Zulfikri aja yang salah ya. Cuman penjelasannya Mas Zulfikri ini tidak menjelaskan bahwa Allahnya itu independen, tidak bergantung dengan ciptanya. Karena apa? Ya karena ngapain kok, kata dia. Itu jelas dengan kata-kata Zulfikri dengan jelas. Lalu sebelum ciptaan itu ada dia ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Dari situ saya sudah menegaskan kembali. Loh, apa bedanya dengan sapam yang lagi nunggu gajian, dia ngapa-ngapain, diem di pos, ngapain? Itu satu. Tidak tentang surah Al-Ikhlas. Perhatikan Mas Zulfikri, surah Al-Ikhlas itu mempunyai latar belakang. Pada waktu itu al-musyrikin, orang-orang musyrikin itu menanyakan, tunjukkan rupa Tuhanmu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Tuhan kami dengan jelas Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah kecuali dia, anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkonya, dia lah yang menyatakan. Itu jadi nggak ada hubungannya Al-Ikhlas itu. Jadi kamu jangan menghubungkan antara Al-Ikhlas dengan kami. Karena apa? Asbabun nuzul manapun, versi siapapun, terserah kamu tunjukkan. Itu tidak pernah Muhammad berbicara dengan orang Kristen. Karena apa? Memang kenapa ketauhidan itu sangat diagung-agungkan dalam iman kekristenan, iman Islam itu, karena apa? Karena Islam itu lahir, berdiri, berada di lingkungan orang musyrikin, orang-orang gembel, orang-orang penyembah berhala. Itu hadap audiensi Muhammad itu. Bagaimana gue harus menduduki Ka'bah? Loh, Ka'bah itu orang penyembah berhala semua, bukan orang Kristen. Tidak pernah ada orang Kristen di Ka'bah. Tidak ada pernah. Ya, itu Al-Ikhlas itu ada, itu audiensnya penghuni Ka'bah itu. Jadi jangan sekali-sekali kamu sangkut pautkan Al-Ikhlas dengan orang kekristenan. Gua hajar kamu. Saya hajar kamu, baik dari sudut pandang kekristenan maupun ke Islam. Ketiga, Muslim manapun tidak mampu menjelaskan tentang keindependenan Allahnya. Karena